Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PR, senang sekali hari ini saya Putri kembali menjumpai Sobat PR semua dalam program klarifikasi yang akan mengajak Anda semua Sobat PR untuk berbincang bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif. Dan salah satunya adalah kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Wali Kota Semarang, Bapak Dr. Hendrar Prihadi SEMM. Beliau adalah Wali Kota Semarang yang akrab disapa dengan Mas Hendy. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah jabatan berakhir. Apakah maju Jateng 1? Nah, kita akan tanyakan jawabannya nanti klarifikasinya bersama dengan Mas Hendy, Wali Kota Semarang. Namun sebelum itu, pada hari ini kami akan mengundang Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan redaksi dan jaringan Pikiran Rakyat Media Network dan content creator atau jurnalis Pikiran Rakyat Media Network. Kita akan mendengarkan sambutan dari managing editor dari pikiranrakyat.com, ada Mas Yusuf Wijanarko. Halo Mas Yusuf, silakan sambutannya pada siang hari ini, sekaligus juga menyambut nih Mas Hendy yang dari 10 menit yang lalu sudah join bersama kita dari Semarang. Silakan Mas Yusuf. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di acara ini yang kami beri tajuk klarifikasi. Jadi sesuai namanya ini jadi ruang bagi banyak kalangan, termasuk pemimpin daerah, kali ini gilirannya Semarang, untuk berkumpul dengan para pemimpin redaksi media yang tergabung di Pikiran Rakyat Media Network, atau biasanya kami singkat PRMN. Saat ini jumlahnya sudah ada 225 media, tersebar dari ujung timur sampai ke ujung barat. Beberapa logonya bisa dilihat, seperti yang terlihat di belakang saya ini. Acara klarifikasi ini digelar untuk menjadi salah satu saluran penyebaran informasi terbaru tentang Semarang, tentang Jawa Tengah, dan juga topik kita kali ini berkaitan dengan pesta rakyat pemilu, begitu Pak ya. Bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program atau pencapaian kerja selama ini. Dan setelah ini nanti akan ada banyak pertanyaan, juga keresahan dari para pemimpin redaksi kami, begitu ya, yang bisa langsung nanti ditanggapi langsung. Semoga ini bisa menjadi pengikat silaturahmi yang lebih kuat di antara kita. Barangkali ke depannya akan banyak kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan pikiran rakyat dan juga instansi pemerintah. Video rekaman ini juga nanti akan disiarkan di saluran video YouTube kami, bukan cuma di pikiranrakyat.com, tapi juga di media-media yang tergabung di Pikiran Rakyat Media Network, plus juga dalam bentuk artikel yang tentu saja dibuat oleh para penulis kami, atau kami biasa menyebutnya dengan sebutan konten kreator. Jumlahnya saat ini sekira 3.000 orang yang sudah menjadi konten kreator, yang sebagian besarnya adalah anak-anak muda yang sebelumnya setelah kami survei ternyata mayoritas belum punya pekerjaan tetap. Alhamdulillah banyak dari mereka yang sekarang sudah berpenghasilan, bahkan ada yang sampai puluhan juta rupiah per bulannya. Semoga semangat kami ini bisa sejalan dengan program-program kerja yang sedang Bapak gulirkan. Tujuan akhirnya tentu saja untuk bersama-sama kita merumuskan solusi sebagai bentuk kolaborasi Pentahelix, karena sekarang musimnya kolaborasi antara media massa dengan pemerintah. Itu saja, tanpa berpanjang-panjang, saya kembalikan kepada Mas Ayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak untuk Mas Yusuf Wijanarko yang sudah memberikan sambutannya dan juga penjelasan terkait dengan Pikiran Rakyat Media Network ini yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan tentunya saya ingin sebelum ke sesi pertanyaan menyapa dulu Mas Hendy pada hari ini. Halo Mas Hendy. Halo Mbak. Sudah dengar. Sehat Mbak. Ya, terima kasih. Ini saya mau diapain nih, banyak tokoh-tokoh dari Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih Mas Yusuf dan semuanya.
Iya, namanya klarifikasi, jadi harus ada yang diklarifikasi nih sama Mas Hendy hari ini. Terutama tema kita kan adalah nanti ketika jabatan berakhir, karena ini sudah dua periode, betul ya? Nah, apakah nantinya akan maju ke Jateng 1 begitu? Oh, iya. Nah, tapi bukan Mas Sayung yang akan bertanya semuanya pertanyaan untuk diklarifikasi sama Mas Hendy, tapi akan ada rekan-rekan kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang akan bertanya. Yang pertama kita akan memanggilkan rekan kita dari Berita Sukoharjo, yaitu adalah Mas Inung Sulistyo. Halo Mas Inung. Halo Mas Ayu. Iya. Selamat siang. Selamat siang juga. Silakan Mas Inung. Mas Hendy sudah bergabung hari ini. Apa yang ingin ditanyakan dari Solo, tepatnya ya, untuk Wali Kota Semarang? Baik, terima kasih Mas Hendy, Wali Kota Semarang. Perkenalkan, saya Inung R. Sulistyo, pemimpin redaksi beritasoraya.com dan Berita Sukoharjo. Pertanyaan saya adalah, Semarang itu adalah sebuah kota barometernya Jawa Tengah yang terletak di jantung kota Jawa Tengah, yaitu di Semarang. Tetapi banyak sekali event-event besar itu yang tidak diselenggarakan di Semarang, justru malah di Solo. Seperti Dream Theater, kemudian Piala Presiden, itu pun juga diselenggarakan di Solo. Kira-kira kapan nih diselenggarakan di Semarang? Dan aspek apa saja yang membuat ini tidak dilaksanakan di Semarang? Itu Pak Hendy. Ya Mas Inung. Langsung saya jawab aja ya. Ya gini, kalau itu pertanyaannya 10 tahun yang lalu kali ya, itu mungkin saya bisa menjawab karena saya sudah sering dengar itu. Semarang ini jadi kota di Jawa Tengah yang sering terlewati dengan Solo. Bahkan di tahun berapa itu ya ada media ya, cukup kencang 2012. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah pindah ke Solo sambil tanda tanya. Oh, itu media besar itu. Nah, tapi memang dengan adanya tantangan seperti itu pada saat saya di kota Semarang, saya justru lebih menjadi challenge saya. Gimana caranya? Kenapa sih nggak mau mampir Semarang? Kan banyak alasannya. Salah satunya karena infrastrukturnya buruk. Kenapa infrastrukturnya buruk? Karena sering rob dan banjir. Pokok utamanya di situ. Maka kita selesaikan ini rob banjir. Di tahun 2011 itu catchment area banjir 41, sekian persen. Artinya kalau hujan, pasti di Semarang 41% itu banjir. Kalau rob, ya di situ juga banjir. Nah, kami kemudian lakukan upaya-upaya perbaikan. Pak Suripin, Prof. Suripin waktu itu salah satu staf di Undip, profesor ya, waktu guru besar memberi masukan pada saya. Kamu harus perbaiki loh Pak Indi, karena 2017 kalau kamu diemin Semarang kan banjir. Apa Prof rekomendasinya? Satu, mesti dibuat banyak embung untuk nyerap air di atas. Tata ruangnya harus dijaga supaya atas tidak dibuat bangunan-bangunan. Oke, saya catat. Kemudian buat sistem pemompaan, supaya yang di drainase di bawah itu segera dialirkan ke laut. Oke, saya catat. Kemudian yang ketiga, yang ketiga juga itu saya ingat itu dibendung tuh air laut supaya nggak masuk ke daratan kota Semarang, saya catat. Nah, 3 hal itu kemudian kita lakukan. Mulai dari panen air hujan, kami ini di Semarang punya waduk Jatibarang. Satu-satunya kota metropolitan yang punya waduk itu. Semarang. Kemudian sistem pemompaan kita hari ini sudah ada 49 rumah pompa beserta pompanya pasti. Dan di bendung air laut ini mulai dari Banger uji cobanya, kemudian Tenggang, Seringin, Babon hari ini sudah kita bendung. Dan alhamdulillah catchment area banjir kita di tahun yang lalu tinggal 5, sekian persen. Artinya kalau hujan di beberapa daerah ya masih banjir, ya rob iya, tapi sudah sangat jauh berkurang. Dan tahun 2022 sekarang ini, Semarang tidak tenggelam, katanya diprediksi 2017 tenggelam. Setelah banjirnya bisa diatasi, maka jalannya bisa kita perbaiki. Karena dulu jalan sering rusak, 2011 itu jalan rusaknya lebih banyak daripada jalan bagus. 50 sekian persen jalan Semarang rusak, ya karena terendam air. Nah begitu ini sudah mulai kering, kita lakukan perbaikan, alhamdulillah jalan-jalan ini sudah mulai bagus. Karena jalan bagus, denyut ekonominya mulai berkembang, dan Mas Inung mohon maaf ya, 2019 itu kalau nggak salah juga ada Westlife, ada Asian School Game,
Kemudian di tahun ini 20 sama 21 kita kan off nih lagi pandemi. Tahun ini kalau di Solo Dream Theater di kita Desember nanti ada air supply. Nah kan gitu. Nanti Mas Inung kalau mau nonton juga boleh. Nanti kita di bulan Desember juga ada Semarang Tenki. Kita di bulan Oktober ada festival Flower Semarang Festival. Jadi kayak festival kayak yang di Tomohon atau di Philadelphia sana atau di daerah Brasil itu kita coba buat di situ. Kemudian ada kemarin kita jalan ada peringatan Bayangkara, wah semua hotel penuh. Kemudian dokter spesialis juga buat kongres, wah hotelnya tambah penuh. Kemudian yang kemarin ada Popda Jawa Tengah, ada Tugu, ada tenis tingkat nasional. Saya rasa sekarang ini kita sudah mulai harus bangkit pasca pandemi COVID. Jadi buat saya mau di Solo juga enggak apa-apa. Wong jarak Semarang Solo cuma 50 menit. Nanti kalau perlu saya juga ikut nonton Dream Theater di sana, pas air supply nanti Mas Gibran yang nonton ke Semarang, kan gitu. Kolaborasi NKRI. Gitu Mas Inung. Baik, terima kasih Mas Hendy. Mantap sekali. Baik, jadi jangan salah ya Mas Hendy, banyak banget international event justru diadakan di Semarang gitu ya. Dan saya terakhir ke Semarang juga amazed banget karena banyak sekali bangunan-bangunan heritage yang dijaga dengan baik gitu ya. Ada yang jadi kafe, ada jadi restoran gitu, dan bagaimana juga berupaya untuk menjaga salah satu bangunan yang sangat historical seperti Lawang Sewu misalnya ya. Jadi ini juga satu catatan penting bahwa Semarang dari tahun ke tahun terus di-upgrade begitu ya Pak ya, apalagi eventnya ini udah skala internasional yang datang artis-artis luar negeri gitu ya Mas Hendy ya. Oke, baik. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan memanggil rekan kita Mas Hendy. Ini jauh dari Gorontalo, dari teras Gorontalo. Ada rekan kita Mas Sutrisno Tola. Halo. Halo, Mas Sutrisno Tola. Oke, tampaknya Mas Sutrisno belum join. Kita akan ke rekan kita. Nah, kalau ini sih mungkin Mas Edi udah sering ketemu ya sama Mas yang satu ini. Ada Mas Heru Gozi dari Semarangku. Halo Mas Heru. Halo. Halo Mas. Oke, Mas Heru. Halo. Oke, tampaknya sinyalnya kurang oke ya, Mas Heru ya. Dengar nggak suaranya? Terdengar suaranya. Oke, silakan Mas Heru. Pertanyaannya apa untuk Mas Hendy, Wali Kota Semarang? Oke, selamat siang Mas Hendy. Ini ya, saya tuh sama Mas Hendy udah pernah bekerja sama dulu di MXGP. Ya itu berapa? 2 tahun kalau nggak salah. Saya mulai dari buka lahan sampai akhirnya event internasionalnya sukses dilakukan di Semarang. 2018 dan 19 itu Mas ya. Iya Mas. Iya. Pertanyaan saya mudah aja. Ini kan hari Rabu. Kalau ASN, Balai Kota, Kecamatan dan Kelurahan itu sekarang kan naik kendaraan umum. Nah ini implementasinya itu akan hanya untuk sebulan ke depan atau untuk agenda tetap selama mungkin setahun dulu atau gimana? Ini kan saya pikir masih uji coba ya untuk 1 bulan ke depan. Nah ASN ini nantinya apakah jika ada yang mengikuti protokol ini akan mendapat reward atau memang suatu kewajiban atau seperti apa? Dan takutnya nanti kalau ya namanya juga manusia, kadang ada yang ngakali apa gimana, mungkin parkir di mana nanti tinggal jalan kaki umpamanya seperti itu. Nah, sama ini Mas Hendy hari ini naik apa? Naik angkutan umum kah atau seperti apa? Karena kan memang ASN harus ke kantor lewat pakai kendaraan umum. Terus ya untuk memantau yang kecamatan dan kelurahan itu seperti apa Mas Hendy? Kalau mungkin balai kota Mas Hendy ke rumahnya sendiri, tapi kalau yang kecamatan dan kelurahan nanti seperti apa peninjauannya. Terima kasih Mas Hendy, matur nuwun. Ya Mas Heru, jadi saya jawab pagi ini tadi saya dijemput sama ojol roda 4 dari rumah. Kemudian rute saya di drop di TPU Bergota karena sudah lama saya nggak nyekar Bapak Ibu. Kemudian saya di situ
dijemput lagi pakai ojol roda 4 ke SMP Negeri 3. Kenapa SMP Negeri 3? Dia lagi dies natalis ke-72. Setelah itu saya dijemput lagi ojol roda 4 ke kantor sampai sekarang karena tamunya cukup banyak. Nah, kenapa harus begitu? Pertama, ini dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kami ingin buat gerakan bahwa ternyata pada saat kita mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, manfaatnya banyak. Satu, emisi polusinya berkurang. Kedua, kemudian kemacetannya juga berkurang. Wah, ini halaman balai kota saya keren nih Mas Heru. Lengang, nggak ada mobil parkir. Wah, jadi lebih rapi dari biasanya. Dan yang ketiga, kita bagi rezeki nih, teman-teman ASN ini kan terutama Pemkot Semarang, TPP-nya banyak. Jadi kalau setiap seminggu sekali bagi rezeki ke ojol ataupun BRT ataupun mereka kalau mau sehat naik gowes juga boleh. Yang penting mengurangi emisi gas buang. Nah, 3 hal itu kita buat jadi gerakan. Sanksinya apa Pak Endi? Enggak ada, paling masuk rad saya promosikan kan gitu. Enggak usah sanksi yang berat-berat. Oh, berarti ora manut mbak aku. Nek ngono pas promosi ya seminggir sih ora usah tak promosiin kan. Rewardnya apa Pak Endi? Ini kita Hari Lingkungan Hidup nanti kita umumkan tanggal 15 Agustus. Jadi selama Rabu 6 kali ini masyarakat umum boleh ikut. PNS wajib. Lalu setelah itu mereka boleh mengirim fotonya lagi naik transportasi umum atau lagi ngowes boleh. Nah dari hasil semua foto itu setelah diverifikasi, kita nanti undi. Ada hadiah berapa? 50 juta loh. Jadi 50 juta itu kita bagi untuk 20 pemenang undian, lumayan kan? Dapat berapa berarti? Nah, jutaan. Kan lumayan bisa beli tambahan pulsa buat teman-teman PNS. Masyarakat umum juga boleh dapat. Jadi ada reward, punishment-nya sementara ya enggak begitu terlalu kita kedepankan. Karena kita ingin buat gerakan. Sampai kapan Pak Endi? Ya nanti kita evaluasi. Sampai 15 Agustus kalau teman-teman PNS happy ya kita terusin lagi. Kalau enggak happy ya kita pertimbangkan lagi. Ya yang penting pesannya sudah sampai ke masyarakat. Nah, lalu pertanyaan berikutnya tadi apa ya Mas Heru ya? Terkait untuk peninjauan yang di kelurahan dan kecamatan Mas Endi. Oh ya. Ada, kayak tadi kita kan ngumpulin camat lurah ya. Camat lurah kita kumpulin ke balai kota. Kan COVID-nya sudah mulai turun. Ada lumayan ada 300 orang. Kemudian saya tanya, kamu pakai kendaraan pribadi enggak? Enggak Pak, pakai transportasi umum. Saya cek ke halaman parkir. Oh ya, benar. Enggak ada mobil parkir. Nanti jangan-jangan dititipin di tempat parkir sebelah. Resiko dia berarti dia harus bayar parkir di tempat sebelah. Tapi buat saya hari ini, saya pengen membuat gerakan ini supaya teman-teman bisa menjadi sebuah leader bahwa memakai transportasi umum itu juga nyaman loh. Memakai transportasi umum itu juga enggak ada persoalan karena kita tetap bisa beracara sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Gitu ya Mas Heru? Nanti kalau nggak puas langsung ke ruangan saya, kita diskusi 4 mata. Tadi lucunya itu tadi malam tim saya kan banyak yang di balai kota ya, yang maksudnya di sana. Malam belum pulang malah itunya sudah ditutup semua, jadi mobilnya nggak bisa keluar. Kasihan. Iya. Ya Mas Heru siap. Ya. Matur suwun Pak. Oke, baik. Sudah terjawabkan ya Mas Heru ya pertanyaannya mengenai upaya untuk mengurangi kendaraan pribadi, terutama dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, tadi sempat kita belum berbincang bersama dengan rekan kita dari Gorontalo, tapi saat ini sudah tersambung, yaitu adalah Mas Sutrisno Tola dari Teras Gorontalo. Halo. Halo Mas Sutrisno Tola dari Gorontalo. Kita coba sapa lagi. Halo, Mas Sutrisno Tola dari Gorontalo. Apa sudah bisa kita panggilkan? Oke, kalau gitu kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Hendy. Kalau dilihat dari komentar warganet di Instagram Bapak ya, ini Mas Hendy saya sambil kepo-kepo nih ya di Instagram. Rata-rata ini mengeluhkan pelayanan di kelurahan atau kecamatan yang ada di Kota Semarang ini, Mas Hendy. Nah, tindakan tegas dari Mas Hendy untuk menindaklanjuti laporan-laporan dan juga keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan di kewilayahan, baik itu kecamatan maupun juga kelurahan, seperti apa, Mas Hendy? Ya, kami punya
kanal komunikasi ya Mbak Mas Ayu. Pertama secara online ada, secara SMS ada, kemudian mereka boleh datang ke kantor kami juga ada, termasuk kita jemput bola beberapa agenda kemasyarakatan. Nah yang paling ngetren hari ini adalah kanal komunikasi lapor handy. Di situ ya rata-rata 20-25 aduan tiap hari. Atau di medsos saya juga begitu. Nah dari aduan itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau yang tidak benar seperti apa Pak Endi? Contoh misalnya melaporkan, dimintain duit dalam pengurusan perkawinan, kita cek, oh ternyata bukan di tempat kita. Itu kaitannya misalnya yang saya dalam oknum modin gitu ya. Kita kemudian arahkan ke Kemenak. Tapi ada yang benar juga. Apalagi kemudian setelah mereka lapor, wajib hukumnya teman-teman OPD untuk menindaklanjuti laporan tersebut maksimal 5 hari. Pada saat ada lurah di Tengarai begitu dilaporkan, kemudian orangnya kita telepon mau jadi saksi, ya lurahnya kemudian kita klarifikasi. Kalau memang terbukti, wah ini sudah beberapa lurah yang sudah kita lepas jabatan. Efek daripada kena sanksi ini tidak hanya lepas jabatan, tapi TPP mereka. Apa itu TPP? Tunjangan penghasilan pegawai, yang kadang-kadang nilainya lebih besar dari gaji mereka. Itu kalau hukuman ringan, itu 3 bulan mereka nggak terima TPP. Kalau hukumannya berat, sampai 6 bulan. Jadi kadang saya sampai ngomong ke teman-teman lurah itu, Mas, kamu minta berapa? 500.000 Pak. Kamu ini kena hukuman TPP-nya 3 bulan nggak dapat, TPP-mu berapa? 6 juta Pak. Gara-gara kamu minta 500.000, 18 jutamu hilang, jabatanmu juga hilang. Jadi apa untungnya kayak gitu? Nah, jadi tapi ini saya umumkan biasanya supaya jadi shock terapi buat yang lain. Bukan saya mau memperolok-olok teman saya, enggak. Karena tahapan edukasi, sosialisasi, pembinaan sudah sering saya lakukan, Mbak. Nah ini yang kami lakukan seperti itu. Nah kanal komunikasi ini juga bisa berfungsi tidak hanya untuk pelanggaran-pelanggaran oknum ASN, tapi juga untuk persoalan lingkungan. Jalan rusak, lapor handy, kemudian verifikasi sama tim lapor, masuk ke OPD, dalam waktu 5 hari itu udah harus tuntas. Tuntasnya bagaimana? Kalau itu volumenya kurang dari 150 meter persegi, saya pastikan minggu ini pasti diperbaiki. Tapi kalau lebih dari 150 meter persegi, OPD itu harus mengklarifikasi dan menjawab. Bapak, terima kasih masukannya, tim sudah ke lapangan, panjangnya sekian ratus meter, nilainya cukup besar, akan kita anggarkan di anggaran tahun berikutnya. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman, pengalaman saya jadi warga, itu kalau pemerintah kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, warganya pasti senang. Meskipun kadang-kadang belum ada solusi hari itu. Tapi pada saat kemudian dilakukan, oke Pak, kita sudah sikapi, Bapak itu persoalannya ada di ini, nanti tanggal sekian, apa bulan sekian, Bapak bisa kita bantu. Itu sudah jadi jawaban yang menyenangkan sekali. Selama ini itu yang kami lakukan Mbak Mas Ayu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Karena kalau kita lihat ya Pak ya, dari apa yang upaya yang sudah dilakukan begitu ya, terutama kewilayahan dan kecamatan ini kan artinya masyarakat yang berhadapan langsung begitu. Jadi perlu adanya mungkin evaluasi dari berbagai pihak dan juga masukan-masukan dari masyarakat yang akan ditampung. Dan ternyata platform digital juga sangat membantu untuk Pak Mas Hendy bisa memantau bagaimana kondisi di lapangan. Nah, rekan kita Mas Sutrisno Tola dari Teras Gorontalo sudah join. Kita coba panggilkan. Halo Mas Sutrisno. Iya, Mas Sutrisno Tola sudah join, tapi kita akan coba make sure sinyalnya baik untuk nanti bisa bertanya langsung berarti ya. Oke. Mas Hendy, kita ke pertanyaan lain. Ini Mas Hendy, lagi-lagi dari Mas Ayu. Kita tahu bahwa Mas Hendy ini sudah banyak melakukan perubahan-perubahan di Kota Semarang ya. Ini terlihat sekali dari adanya perubahan sistem yang mayoritas sudah menjadi online atau semuanya sudah berbasis digital. Mulai dari tata kota seperti revitalisasi kawasan kota, kota lama ya khususnya yang saat ini juga menjadi lebih cantik. Namun ada satu masalah ini.
Mas Hendy, ya itu adalah masih sering terjadinya banjirop seperti tadi Mas Hendy sudah sampaikan di awal begitu ya. Nah, bagaimana upaya dari Mas Hendy dan seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Semarang untuk bisa bersama-sama mengupayakan dan juga menanggulangi permasalahan banjirop ini begitu ya. Ada berapa titik yang mungkin menjadi perhatian khusus banjirop ini kerap kali terjadi dan langkah upaya apa yang dilakukan Mas Hendy? Ya Mbak Mas Ayu, tadi saya sudah cerita di awal, sekarang ini sekitar 5, sekian% catchment area, dari tadinya 41, sekian. Jadi sudah lumayan lah, maksudnya apa yang sudah dilakukan pemerintah beserta masyarakat Semarang untuk menanggulangi persoalan rob banjir. Kenapa harus ada masyarakat? Iya, karena masyarakat ini yang tahu persis lokasinya yang hari ini sering banjir. Ada yang karena buang sampah sembarangan, ada yang kemudian abai, lalai dengan sedimen, harusnya mereka bisa lapor ke pemerintah, maka keterlibatannya harus aktif. Nah, apa yang sudah dilakukan pemerintah? Ya mulai tadi, mengupayakan daerah atas ini bisa ditahan, ada embung-embung, ada waduk, kemudian yang di bawah ini drainasenya harus bisa diperbaiki, yang sudah nggak berfungsi disambung-sambungkan, dibuat besar, sama yang dari laut ini jangan sampai kemudian masuk ke daratan Kota Semarang di beberapa dibendung. Nah, yang paling agak masih harus menunggu proses lama yang sekian persen itu terutama di daerah yang namanya Semarang Utara. Kenapa Semarang Utara? Jadi dulu di situ dibangunlah sistem tenggang dan seringin. Pompanya belum bisa dibangun pompa yang maksimal karena persoalan biaya, tapi cukup mengatasi. Nah, sekarang ini cuacanya sudah sangat berubah, sudah sangat ekstrim. Curah hujannya juga sudah sangat meningkat dibandingkan 5 tahun yang lalu. Pasang robnya juga sudah meningkat dibanding 5 tahun yang lalu. Contoh yang waktu itu rob yang sempat viral di Kota Semarang. Itu tanggul yang ada di Kota Semarang rata-rata tingginya 2 meter. Tapi pasang rob yang kemarin yang sampai viral itu tercatat 2,14 cm. Artinya air laut itu kayak air bah masuk ke pelabuhan Pelindo itu. Ya gimana, apalagi ditambah dengan jebolnya pagar di Pelindo. Nah, tapi apapun itu, sebenarnya upaya-upaya untuk menanggulangi sudah dalam proses. Misalnya, yang di jalur yang saya sampaikan tadi, hari ini kita sedang menunggu sebuah proses pembangunan namanya tanggul laut ya. Tanggul laut itu sebenarnya adalah jalan tol dari Demak ke Semarang, kemudian dari Semarang ke Kendal. Nah, trasenya hari ini sedang dikerjakan di wilayah Demak. Baru mau masuk ke Semarang tahun ini. Problematikanya adalah persoalan mengenai pembebasan lahan. Duitnya sudah ada. Nah, kami sedang lakukan negosiasi dengan para pemilik lahan di situ, supaya proyek itu yang sudah ditenderkan itu bisa segera berjalan, karena itu akan menutup pesisir Semarang bagian timur, yang beberapa catatan tadi masih sering rob kalau pas robnya tinggi. Karena ditahan dengan jalan tol itu sebagai tanggul laut. Nah, sisi baratnya gimana Pak Endi? Nah, ini juga sedang berproses tapi belum dilakukan lelang. Semarang, Kendal lewat Mangkang. Jalan tol ini berfungsi sebagai tanggul laut juga. Kalau itu kemudian tuntas, ya tuntaslah Semarang dari rob. Banjirnya gimana? Banjirnya kita perbaiki. Kenapa? Banyak sekali kondisi, bukan banyak, ada beberapa kondisi banjir di Semarang yang lucu Mbak Mas Ayu. Kenapa lucu? Daerah atas di Tembalang. Tapi kalau hujan deras beberapa kali sering banjir. Karena perumahannya itu tidak menerapkan rekomendasi AMDAL dengan baik. Salurannya tidak bisa membuang air dari wilayah mereka ke wilayah yang lebih rendah. Nah, itu kita perbaiki. Semuanya berproses. Nah, untuk itu sama satu lagi di daerah Tambak Lorok yang hari ini sering rob, sudah mulai dilakukan pembangunan sabuk pantai set pile oleh PUPR nilainya 300 miliar. Ini sedang berproses 2 tahun anggaran, insya Allah tahun depan juga selesai. Jadi kami ini sudah hampir 12 tahun di pemerintah Kota Semarang. Kami sudah identifikasi beberapa persoalan-persoalan, ada yang sudah kami kerjakan, selesaikan, ya ada juga yang masih berproses karena sekali lagi duitnya juga terbatas, sumber daya manusia. Anggaran ya, Mas Hendy ya. Ya, terima kasih.
Tapi artinya upaya itu sudah ada, tapi di satu sisi juga artinya berbagai pihak, apakah itu developer perumahan juga harus bisa mengatur dari sisi AMDAL-nya, jangan sampai kerugian masyarakat ini akhirnya menyalahkan pemerintah, padahal pemerintah terus mengedukasi untuk jangan sampai AMDAL-nya ini bermasalah dan akhirnya berpengaruh terhadap kondisi banjir di kawasan Semarang ya. Ini notes penting nih, nanti kita harapkan teman-teman PRMN bisa mengabarkan itu kepada masyarakat, khususnya di kota Semarang ya. Oke, kita akan selanjutnya rekan kita yang di Gorontalo tampaknya sudah bisa join. Kita akan coba invite. Halo, Mas Sutrisno Tola. Halo Mbak. Ya, Mas boleh di on cam kan? Dari teras Gorontalo. Iya Mbak. Sudah kedengaran Mbak? Kedengar, tapi boleh kelihatan wajahnya nih. Oh siap. Oke, silakan Mas Sutrisno Tola pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Izin Pak Wali Kota. Halo Mas, gimana Mas Trisno? Ini Pak ada yang mau ditanyakan sedikit. Langsung saja Pak. Kota Semarang ini kan boleh dibilang termaksud salah satu daerah yang sangat memperhatikan olahraganya. Seperti dirapikannya gor Trilomba Juang beserta lapangan-lapangan yang di kelurahan yang sudah dibangun, terus juga penyelenggaraan event kayak MXGP. Nah, menurut Bapak ke depan itu apalagi yang akan mau dibuat untuk sarana ruang-ruang sehat lah, kurang lebih ruang-ruang sehat untuk terjangkau untuk masyarakat di Semarang. Mungkin cuman itu Pak dari saya. Terima kasih. Mas Trisno Tola. Ya. Mas Andy. Terima kasih ya dari Gorontalo tapi tahu Gor Trilomba Juang. Wah keren. Mas begini, kami pengen juga olahraga di Semarang berkembang baik. Apapun kita harus sepakat. Salah satu indikator untuk membuat warga sehat, mereka harus punya ruang untuk beraktivitas, berolahraga. Nah, Gor Trilomba Juang sudah kita perbaiki. Tahun ini juga ada satu ruangan tempat publik biasa lari itu ada di lapangan Sidodadi, juga kita coba bangun. Tapi yang sudah kita lakukan dari 2013, minimal itu ada 3 pembangunan tempat olahraga standar yang bagus itu, yang masuk ke kampung-kampung, ke kelurahan-kelurahan. Biasanya mereka bikin lapangan futsal, kita buatin dari rumput sintetis, ada jaringnya, ada lampunya, masyarakat bisa dipakai, murah gitu kan, karena kan dikelola oleh Karang Taruna atau LPMK setempat. Ada yang kemudian minta dibuatkan lapangan voli, kita buat juga yang dari matras yang sintetis, jadi kita buat keren. Satu, supaya sarana prasarana olahraganya lengkap. Yang kedua, itu bisa menjadi ikon wilayah kelurahan. Yang ketiga, selamnya bisa teratasi, area kekumuhannya bisa teratasi. Jadi kan keren itu Mas, malam hari rumputnya hijau, terang benderang, ada di kelurahan, masyarakat berolahraga di situ sehat. Nah yang target yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah, kita tahu untuk mencetak atlet yang berprestasi, itu tidak hanya butuh pelatih yang punya skill yang baik, kemudian calon atlet yang dia melatih fisiknya dengan baik, melatih skillnya dengan baik. Yang paling utama adalah sarana prasaranya harus siap. Kalau sarana prasaranya nggak ada, sebagus apapun atlet itu, akhirnya mereka akan latihan keluar kota Semarang, dan jadi atlet Jakarta misalnya, atau atlet dari daerah lain pada saat ikut PON. Jangan rugi daerah, maka kita juga siapin sarana prasarana. Nah setelah itunya semuanya ada, event-eventnya juga harus sering dibuat di Semarang, supaya atlet tadi bisa mempertunjukkan pengalaman-pengalaman mereka selama berlatih. Jadi skillnya bisa ditunjukkan dan juga bisa mengadop dari skill dari atlet yang lain. Gitu ya Mas Tris? Oke, jadi kalau kita lihat ini, kalau Mas Sutrisno Tola sampai tahu Gor Kebanggaan Semarang, berarti kita nggak perlu lagi ya Mas Hendy untuk meragukan bahwa Semarang ini sudah makin dikenal oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat Jawa Tengah, tapi Gorontalo pun sampai hafal loh gitu. Saya jadi pengen kesana nanti kalau saya main ke Semarang ya. Ini dari Bandung ya?
Ya, dan saya Zulkifli dari PRcom, pikiranraya.com, Mas Hendy. Ya Bang. Ya. Ini ada sedikit pertanyaan seputar jabatan Mas Hendy nih. Kan Mas Hendy udah berjalan 2 periode nih. Terus usianya juga masih terbilang muda lah. Nah, pertanyaannya apa ada ketertarikan karir politik berikutnya? Apa misalnya tertarik ke maju ke Jateng 1 atau malah ke DKI 1 gitu, Mas Hendy? Wow. Jateng 1 atau DKI 1? Wow, pertanyaannya langsung straight to the point ini. Mas Jul ada di Bandung ya? Iya, Mas. Kenapa nggak nawari Jabar Bandung. 1? Jabar 1. Oh, nawarinya cuma Jateng sama DKI. Jabar 1 ditawarkan sekali ya. Oh iya. Enggak Mas Jul. Silakan Mas Hendy. Jadi begini, saya klarifikasi umur saya sudah di atas 50, tepatnya 51, jadi udah nggak muda lagi. Yang kedua, periode saya ini akan berakhir pada mestinya tahun 2026, tapi karena ada pilkada serentak 2024, periode saya kemungkinan bulan Maret 2025. Jadi masih banyak waktu, energi yang diperlukan untuk membangun Semarang. Nawarinya jangan sekarang, nawarinya nanti-nanti aja kalau Semarangnya udah tuntas. Gitu ya Mas Jul ya? Oke, tapi Mas Hendy ada nggak keinginan untuk akhirnya lebih luas lagi dari skillnya Semarang, nanti Jawa Tengah, atau kalau di Daulat atau di Depok juga untuk maju ke DKI 1 atau mungkin Jabar 1, mau juga ya Mas Hendy ya? Mau dong. Kalau di pemahaman saya tentang berpolitik ini Mbak, yang namanya hasrat ambisi ini harus ada di urutan paling belakang. Nah, karena sekarang ini sifatnya di tempat kami ini adalah penugasan. Kalau ditugaskan harus siap, kalau enggak ya harus siap. Jadi daripada kita berandai-andai berandai-andai kemudian istilahnya berharap sesuatu hal yang belum pasti, kan energi kita terbuang untuk hal seperti itu. Mending fokus pada penugasan hari ini, kemudian setelah itu tuntaskan dengan baik, setelah itu ya nanti tergantung bos-bos seperti apa. Gitu ya Mbak Mas Ayu. Oke, baik. Jadi kita nantikan kira-kira langkah politiknya dari seorang Mas Hendy ini seperti apa dengan segala perubahan-perubahan positif yang ada di Semarang. Kalau nanti ternyata mau maju, berarti Mas Hendy sudah yakin dan mantap berarti ya, untuk bisa bertugas atau ditugaskan ke daerah lain. Betul Mas Hendy? Saya nggak ngomong gitu loh Mbak Mas Ayu. Itu kok yang ngomong. Mancing nih. Kan klarifikasi. Enggak, jawabannya tadi bukan jawaban yang disimpulkan sama Mbak Mas Ayu. Bukan ya, oke, baiklah. Jadi tadi coba nanti direview lagi jawaban dari Mas Hendy, itu artinya klarifikasinya maju atau tidak, begitu ya teman-teman ya. Walaupun kita berharap tentunya Mas Hendy dengan usianya yang bisa dibilang masih muda, sangat potensial sekali untuk bisa memiliki kiprah di daerah-daerah lain, kita nantikan langkah ke depan. Tapi terakhir nih Mas Hendy, sebelum kita tutup perbincangan di klarifikasi kali ini, karena temanya kan lagi-lagi adalah jabatan berakhir, mau Jateng 1 atau DKI 1 atau Jabar 1 atau apapun itu, apa harapan dari seorang Mas Hendy sebagai wali kota Semarang untuk kota Semarang yang saat ini jadi primadona liburan bagi banyak orang? Mas Hendy, kalau saya boleh jujur ya, ini banyak banget di daerah saya, ibu-ibu kelurahan aja kalau mau liburan itu sampai kita ke Semarang cantik-cantik tempatnya gitu. Jadi udah jadi primadona banget. Nah, kira-kira apa harapan Mas Hendy untuk Semarang, dan juga harapannya apa dengan segudang program unggulan yang dimiliki Semarang walaupun punya PR besar, banjirop dan lain sebagainya, agar Semarang lebih keren lagi ke depan. Silakan. Ya, kawan-kawan Pikiran Rakyat Media Network yang hari ini sudah mengundang saya, terima kasih. Kebetulan tadi sebelum acara di sini kami kumpulkan semua lurah, camat, para pejabat eselon 3 dan 2. Ada satu kata untuk bisa membuat Semarang ini semakin baik gitu ya, semakin hebat istilah kami, yaitu 3M. Bukan memakai masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak, itu diterapkan ke masyarakat supaya prokesnya jalan, tapi 3M yang saya sampaikan tadi adalah pertama harus merawat. Merawat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat hari ini. Yang kedua,
meningkatkan. Apa makna meningkatkan? Setelah dirawat ya ditingkatkan. Kalau ada taman, dirawat, rumputnya sudah rapi, tapi kalau masih ada peluang untuk menanam pohon-pohon rimbun, tanam aja. Yang ketiga adalah menginisiasi. Jadi harus buat terobosan, program-program baru, supaya kalau ada wisatawan ini tidak bosen. Misalnya di Kota Lama cuman begitu aja ya pasti bosen. Harus dibuat event yang menarik, atau dibuat destinasi yang baru yang menarik. Nah, dengan 3M ini, insya Allah kami akan terus pantau teman-teman untuk bisa tetap semangat membuat kinerja pelayan masyarakat yang semakin baik dan Semarang yang semakin baik. Nah, lalu untuk masyarakatnya seperti apa? Ya, saya selalu masuk ke kampung-kampung. Saya bilang sama masyarakat, ayo, ini bukan hanya urusan pemerintah, kita bareng-bareng bergerak bersama. Layani mereka yang datang ke Semarang dengan baik. Kalau ada hal yang keliru, WA saya ya, atau telepon saya ya, atau lapor saya ya. Tapi kalau ada hal yang baik, ceritakan sama saudara panjenengan, teman panjenengan di luar Semarang, supaya mereka tertarik datang ke Semarang. Gitu Mbak Mas Ayu semuanya. Terima kasih atas waktunya Bang Jul. Terima kasih Bang Jul. Bagi snacknya dong Bang Jul. Ya Mas. Awan nih sama Mas Hendy. Jadi artinya Mas Hendy tadi sempat bilang bahwa WhatsApp-nya sama telepon ini ready kalau masyarakat pengen ada keluhan dan lain sebagainya ya. Insya Allah dilayani, dan tadi juga kalau punya informasi baik kita perlu sebarkan. Itulah tugas dari teman-teman dari seluruh network yang ada di Pikiran Rakyat Media Network untuk menyampaikan perbincangan hari ini ke seluruh Indonesia agar tahu bahwa sosok wali kota Semarang yang usianya masih muda ini dengan segala perubahan-perubahannya ini luar biasa. Pak bener loh Pak, kelihatan banget nih awet mudanya ya. Jadi Mbak Ayu. Ada yang ngomong Pak Yu main bola lagi katanya gitu. Wah berarti ini ketahuan nih Pak Hendy suka main bola Pak. Iya kemarin sore baru latihan. Saya seminggu sekali main bola. Ya sama olahraga kadang-kadang ya olahraga yang lain. Oke. Nah ini yang PSIS ya, kita tahu ya ternyata Bapak juga punya concern tersendiri terhadap sepak bola, betul ya Pak ya? Ya karena hobi, jadi kalau ada yang ngajak latihan oke, kalau lihat PSIS main juga seneng gitu. Nah mungkin terakhir nih Pak, tadi dari masyarakat udah, untuk sepak bola Semarang apa pesan dari Pak Hendy? Boleh dong disampaikan juga nih. Karena saya Semarang, saya supporter PSIS, saya berharap supporternya PSIS itu kan ada Panser, ada Snack, itu bisa menjaga diri gitu ya. Karena kalau keluar kota jangan sampai berantem, kalau pas di Semarang juga harus mendukung yang baik gitu. Kalau buat timnya PSIS, ya jangan terlalu adigang, adigung, adiguno, jangan terlalu sombong. Karena meskipun formasi pemainnya hari ini keren, tapi pada saat sombong nggak mau latihan ya kayak kemarin, semifinal Piala Presiden kalah juga. Jadi mudah-mudahan ini masih ada kesempatan Liga 1, PSIS bisa juara. Sudah lama kita nggak juara, Mbak Mas Ayu. Oke, jadi semoga bisa juara lagi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Wali Kota Semarang, Bapak Dr. Hendrar Prihadi SMM, atau yang akrab disama dengan Mas Hendy. Terima kasih banyak sudah bisa join sama kita hari ini di klarifikasi. Sudah terjawabkan juga apakah ketika jabatan berakhir akan maju jateng 1 atau tidak. Di review lagi nanti pertanyaannya ya teman-teman, jawaban dari Mas Hendy. Terima kasih banyak untuk teman-teman di Semarang, tim dari Mas Hendy. Matur nuwun. Thank you juga untuk teman-teman semua di seluruh daerah. Sampai jumpa lagi di klarifikasi selanjutnya. Saya Malsa Putri bersama tim dari Pikiran Rakyat Media Network. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai ketemu. Terima kasih. Matur nuwun.